Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, amalan orang kafir itu laksana fata morgana. Ini dalam pandangan agama Islam. Dan ini pandangan agama Islam itu tidak perorangan ya, tidak menurut siapa. Tentu saja ini adalah menurut Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran untuk seluruh manusia sebagai pedoman hidup. Nah, jadi di sini nanti yang dijadikan dasar adalah Al-Quran. Memang satu kenyataan ya, banyak diantara teman-teman yang beragama non-muslim atau orang-orang kalau agama Islam menyebutnya kafir itu juga bagus, amalnya baik, juga banyak sodakohnya, banyak pemberiannya, berkasih sayang dan sebagainya. Dan ini tentu dalam agama Islam pandangannya berbeda dengan mereka. Pandangan agama Islam berkaitan orang-orang non-muslim yang banyak melakukan amal ibadah itu termaktub di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 39 sampai 40. Nah, saya bacakan artinya saja ya. Jadi dalam surat An-Nur ayat 39 sampai 40 itu Allah berfirman, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu pun tidak didapatinya sesuatu pun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi secara mudah di sini dapat dipahami bahwa Allah melalui firman-Nya menyampaikan kepada umat Islam bahwa sesungguhnya nanti di hadapan Allah amal orang-orang kafir itu tidak ada artinya. Diibaratkan di sini kepada dua hal. Jadi yang pertama itu laksana fata morgana. Sering mungkin kita ketika melakukan bepergian, suasana yang panas di atas aspal, nah, kita melihat sepertinya ada air, di depan sana ada air. Tetapi setelah didatangi ternyata di situ tidak ada air sama sekali. Artinya apa? Artinya sepertinya orang-orang kafir itu banyak beramal, tapi amalnya nanti tidak akan diterima oleh Allah atau amalnya itu sirna. Kemudian ibaratan yang kedua adalah bahwa amal-amal itu seperti di kegelapan, di atas ombak, ya, di tengah ombak, dalam kegelapan. Di atasnya ada awan yang gelap juga, gelap banget, gelap pekat, sehingga tidak ada cahaya. Artinya amal itu tidak akan terlihat. Nah, mungkin ada yang berpendapat katanya Allah itu maha adil.
Dari mana keadilan Allah? Bukankah orang-orang kafir itu melakukan kebaikan? Apakah kalau tidak dibalas maka akan menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil? Kaum muslimin, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, Allah maha adil. Maka ketika seorang non-muslim melakukan amal-amal, kegiatan amal, maka akan langsung dibalas di dunia. Kalau dia suka bersedekah atau suka memberi, maka mungkin dia akan diberikan balasan langsung. Bisa jadi kesehatannya baik atau rezekinya juga meningkat, begitu seterusnya. Artinya Allah tetap berikan balasan. Jadi balasan mereka hanya di dunia saja. Kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan keadaan yang gelap gulita di dalam surat An-Nur tadi ya. Ini Ubay ibnu Ha'b telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya gelap gulita yang bertindih-tindih, yaitu An-Nur ayat 40. Maksudnya adalah dia berada dalam 5 kegelapan. Perkataannya kegelapan, amalannya kegelapan, tempat masuknya kegelapan, tempat keluarnya kegelapan, dan tempat kembalinya kepada kegelapan kelak di hari kiamat, yaitu di dalam neraka. Kaum muslimin, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, Aisyah, istri beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Ibnu Juz'an dahulu di masa jahiliyah selalu menjaga hubungan silaturahmi dan memberi makan fakir miskin. Apakah itu berguna baginya di akhirat?" Beliau menjawab, "Tidak ada berguna baginya, karena ia tidak pernah mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku' di hari pembalasan nanti." Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Halim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan perkara-perkara ibadah yang pernah saya lakukan semasa jahiliyah, berupa sedekah atau memerdekakan budak dan bersilaturahmi, adakah pahalanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang telah engkau kerjakan dahulu sebelum masuk Islam." Bukhari, Muslim, dan selain keduanya. Jadi apabila ada orang non-muslim menurut hadis ini masuk Islam mu'alaf, maka kebaikan-kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila sampai akhir hayatnya itu tidak masuk Islam, maka seperti fata morgana. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.